Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Dan untuk kisah kali ini masih dari kelanjutan kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @ras140217. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini, langsung saja kita simak berikut ini. Setelah Rini pergi ke dapur, Deva melanjutkan nonton film ular yang sedang menayangkan. Beberapa orang yang berjalan menyeberangi rawa-rawa, dan terlihat di sekitar mereka ada seekor ular besar yang sedang berenang, menunggu waktu yang pas untuk menyantap orang-orang tersebut. Saat adegan memperlihatkan seorang laki-laki paling belakang yang ditarik oleh ular itu, tiba-tiba suara Rini mengagetkan Deva. "Kamu percaya kalau mereka itu ada?" tanya Rini yang tepat berdiri di belakang tempat duduk Deva. "Astaga, ngagetin aja kamu, Rin. Untung gak jantungan aku," ujar Deva sembari mengelus dadanya. Rini menatap ke layar TV tanpa berkedip, lalu mengulang kembali kata-kata yang sama. "Kamu percaya kalau mereka itu ada?" "Ya percaya, kan di internet juga banyak penampakan-penampakan ular raksasa kayak gitu," jawab Deva sedikit agak kesal dengan pertanyaan Rini. "Mereka yang seperti itu?" tanya Rini seraya menunjuk arah TV yang tiba-tiba saja menampilkan gambar sesosok perempuan memakai gaun putih lusuh yang dipenuhi dengan darah. Oh iya, coklatnya mana? Kan katanya tadi mau bikin coklat hangat," tanya Deva berusaha tenang dan bersikap santai. "Dev, tolong sini bentar," panggil Rini dari arah dapur yang membuat Deva terkesiap. Nafasnya naik turun dan perlahan-lahan menoleh ke arah belakang. Blep, lampu mati, semuanya gelap. Terdengar teriakan ketakutan dari arah dapur yang membuat Deva langsung berlari menghampiri Rini. "Tenang anak-anak, ada sedikit masalah di genset," ujar Rinto sembari mengarahkan senternya ke arah Rini dan Deva. Dan benar saja, tidak butuh waktu lama, listrik di rumah mereka kembali menyala. Rini langsung melepaskan pegangannya di baju sang kakak. "Rin, kamu dari tadi di dapur?" tanya Deva pelan. "Kan aku mau bikin coklat hangat, air panasnya gak ada, makanya aku harus masak air terlebih dulu. Nah, pas airnya mau mendidih, aku lupa kalau tadi aku lagi bikin masker di kamar. Makanya aku panggil kamu, biar kamu jagain bentaran airnya. Listrik tiba-tiba mati," jawab Rini panjang lebar. Deva menelan ludahnya. Berkali-kali ia mengerjap-ngerjapkan matanya, berharap kalau yang ia alami tadi cuma sekedar mimpi. "Kenapa sih? Tegang banget kayaknya," tegur Rini. Deva menggeleng pelan. Ia enggan menceritakan apa yang baru saja ia alami tadi pada Rini. Deva tidak ingin kalau nanti dibilang penakut oleh adik-adiknya. "Gimana gak tegang? Orang kamu teriak kenceng banget tadi." "Ya maaf, kamu kan tahu aku takut gelap," jawab Rini. Meski film masih seru-serunya, namun Deva terlihat tidak fokus pada setiap adegan di film. Ia masih memikirkan tentang kejadian aneh sekaligus menakutkan yang baru saja ia alami tadi. "Kalau filmnya sudah selesai, kalian cepat tidur ya, karena mulai besok kalian sudah harus masuk sekolah." Tidak seperti biasa, Deva langsung beranjak dari duduk dan berjalan ke arah kamarnya. "Kenapa?" tanya ayahnya pada Rini. "Gak tahu, dari tadi aneh banget," jawab Rini. Deva masih belum bisa tidur, matanya lekat menatap langit-langit kamar. Dak dak dak. Terdengar suara ketukan dari lantai yang berada di bawah kasurnya. Hush, hush, ujar Deva sembari menggebrak-gebrak lantai dengan kakinya. Hening, suara ketukan tadi menghilang. Deva berpikir kalau ketukan itu hanya merupakan ulah dari hewan liar
yang sedang mencari makanan. Malam semakin larut. Perlahan-lahan Deva mulai memejamkan matanya dan terhanyut dalam buaian mimpi. Pagi itu, Deva dan Rini nampak sibuk. "Bunda, buku tulisku yang baru kemarin di mana?" tanya Rini. "Loh, masih belum kamu sediakan, Rin?" "Kemarin aku sudah beli, tapi sekarang gak ada lagi, Bun. Apa Bunda yang beresin tas aku warna hitam di atas meja itu?" "Aku yang beresin. Tuh, aku taruh di atas lemari," ujar Deva yang masih sibuk dengan tasnya. "Mau bareng gak?" "Kalau mau bareng, cepetan," lanjut Deva. "Bentar." Rinto yang sudah selesai sarapan sudah bersiap-siap berangkat kerja. "Ayah, Bunda, kami berangkat sekolah dulu ya," ujar Deva dan Rini bersamaan, lalu bergantian menyalami kedua orang tuanya. Kakak beradik itu beriringan mengayuh sepedanya masing-masing menuju ke arah perkampungan. Jalanan menuju perkampungan itu masih belum beraspal dan banyak sekali batu-batu yang kapan saja bisa membuat mereka terjatuh jika kurang fokus. Beberapa penduduk sekitar terlihat sedang menjemur padi di halaman rumah mereka masing-masing. Saat Deva dan Rini lewat, mereka menatap keduanya dengan sangat lekat. "Kamu ngerasa gak tadi orang-orang itu pada liatin kita?" ujar Rini pada Deva saat mereka sudah sampai di dekat sekolah. Sekolah itu terlihat kumuh dan kurang terawat. Bahkan sekolah tersebut tidak memiliki pagar. "Ya maklum lah, Rin, kan kita orang baru di sini, makanya mereka liatin kita kayak gitu. Aku sih nggak ambil pusing orang itu, mata-mata mereka. Toh kita nggak lecet-lecet juga kan karena diliatin," jawab Deva. Ujar Rini seraya mempercepat langkahnya menuntun sepeda menuju parkiran. Halaman sekolah itu digenangi air yang membuat becek jalanan bertanah tersebut. Rini dan Deva berpisah lalu menuju ke kelas masing-masing. Di kelas, rupanya Rini adalah anak yang paling cantik di antara siswi-siswi lain dan mendapatkan perhatian lebih dari wali kelas, sehingga siswi di sana memasang wajah tidak suka pada Rini. Alhasil Rini pun tidak memiliki teman di hari pertama sekolahnya itu. Berbeda dengan Deva, selain tampan, dia juga memang mudah bergaul. Jadi hampir semua murid di kelasnya suka, terutama murid perempuan. Saat istirahat, Rini cuma duduk seorang diri di depan warung dekat sekolahnya sambil minum teh kotak dan sepotong roti. "Rin, kenapa sendirian?" tanya Deva yang langsung menyeruput teh kotak milik Rini. Coba beli sendirilah, Dev," sungut Rini kesal. "Bagi dikit aja masa gak mau, pelit amat jadi orang," ujar Deva. "Mereka kayaknya gak suka sama aku. Tahu gak, aku itu risih tiap kali siswa-siswa itu godain aku," cerita Rini. "Gak apa-apa, Rin, santai aja. Jangan anggap serius tandaannya mereka. Mungkin itu adalah tanda welcome dari mereka untuk kamu. Lagi-lagi aku harus bilang kalau di sini dan sekolah kita dulu beda, dan wajarlah kalau cara setiap murid sekolahnya menyambut murid baru berbeda-beda," ujar Deva seraya menyisir rambut Rini yang menghalangi matanya. "Gitu ya? Ya udah deh, aku masuk ke kelas dulu ya, Dev. Oh ya, sama itu, roti dan teh kotaknya tolong bayarin," kata Rini. Deva melotot menatap adiknya. Saat Rini tersenyum, Deva menggeleng pelan. Tapi mau tidak mau, ia pun membayar roti dan minuman milik adiknya tadi. Sementara itu di rumah, saat ibunya masih berberes rumah, Fani masih asik bermain di dalam kamar. Tidak sengaja ibunya yang lewat di depan kamar mendengar suara tawa lain dari dalam. Otomatis ibunya langsung menerobos masuk ke dalam kamar. Takut kalau ada orang lain masuk ke dalam rumah tanpa sepengetahuannya yang dari tadi memang disibukkan dengan pekerjaan rumah tangga yang tiada habisnya itu. Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling, membuat Fani menatap bingung ke arah sang ibu. "Bunda, kenapa? Kamu tadi ngomong sama siapa, Van? Soalnya Bunda dengar kayak ada suara tawa orang lain di sini." "Aku gak ngomong sama siapa-siapa kok, Bunda.
Aku cuma ngomong sama tante cantik. Tante cantik yang tadi ketawa karena aku kentut, jawab Fani polos. Bunda mau tanya sama Fani, memangnya tante cantik itu siapa? Tante cantik itu yang tinggal di rumah ini, Bunda. Tante cantik baik banget sama Fani. Ali sang ibu mengerut. Gak ada orang lain yang tinggal di sini selain kita, Nak. Ada, Bunda. Gak ada. Bunda jangan gitu dong. Nanti tante cantik marah loh sama Bunda. Ibunya menghela nafas panjang. Oke, kalau memang ada, coba tunjukin di mana tante cantikmu itu. Itu di belakang Bunda, jawab Fani sembari menunjuk ke arah belakang ibunya. Dek, angin dingin terasa menyapu pelan tubuhnya saat ia berbalik ke belakang. Namun, tidak ada siapapun di belakang selain gambar kartun yang menempel di dinding. Aku bingung sama anak bungsumu itu. Dia selalu bilang main sama tante cantik, ketawa sama tante cantik. Apa-apalah selalu bilang tante cantik. Sebenarnya tante cantik itu siapa sih? Apa jangan-jangan selingkuhanmu? Astaga, kok kamu mikirnya gitu? Fani itu kan masih kecil. Wajar saja kalau mempunyai teman hayalan. Jadi maklumin aja. Cuma kalau memang agak berlebihan, tegur dia pelan-pelan, jawab Rinto menatap istrinya. Sore itu, ketika Deva dan Rini baru sampai di rumah, ia mendapati rumah kosong dengan semua pintu terbuka. Dan ada ceceran darah di mana-mana. Jantung kedua kakak beradik itu bagai tersetrum melihat keadaan rumah mereka. Terlebih ketika mereka masuk, Fani dan sang ibu sudah tidak ada di mana-mana. Mereka kemana, Dev? Tanya Rini dengan raut wajah khawatir. Aku gak tahu, Rin. Aku akan cari mereka berdua di sekitar rumah. Kamu tolong segera telepon ayah, ujar Deva lalu berjalan ke arah dapur mengambil pisau untuk berjaga-jaga. Bunda, panggil Deva sembari melihat ke segala penjuru halaman. Bunda, teriaknya lebih keras lagi. Sekitar 200 meter dari rumah, ia melihat ibunya yang sudah terbaring di atas tumbuhan berduri mirip Putri Malu. Deva berlari dan langsung memeluk ibunya. Bunda kenapa? Ya Tuhan, ujar Deva panik, apalagi ketika ia melihat luka yang cukup besar di bagian dahi sang ibu. Deva sudah berusaha untuk mengangkat tubuh ibunya, namun ia tidak terlalu kuat untuk itu. Akhirnya ia meletakkan kepala ibunya di atas pangkuan, berharap kalau ibunya cepat sadar. Tidak lama kemudian, perlahan-lahan ibunya mulai siuman. Deva menghela nafas lega. Bunda kenapa? Fani, 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 teriak ibunya histeris. Bunda tenang dulu, tarik nafas Bunda. Coba ceritakan apa yang sebenarnya terjadi sama Deva. Fani hilang, Dev. Fani hilang, isak ibunya. Hilang? Bagaimana bisa, Bun? Setahu Dev, Fani gak berani keluar rumah sendirian. Bunda juga gak tahu. Saat itu Bunda lagi cuci baju. Terus Bunda dengar suara jeritan dari kamar. Bunda keluar, dan karena Bunda kaget, panik, ditambah lagi kaki Bunda masih banyak sabun. Bunda terpeleset dan kepala Bunda terbentur kaca. Entah siapa yang menaruh kaca pecah di situ. Setelah itu Bunda teringat dengan jeritan dari kamar. Bunda pun langsung lari lagi ke kamar. Tapi Fani sudah gak ada di sana. Kamar itu sudah kosong dengan mainan-mainan Fani yang berserakan di lantai. Bunda sudah panggil-panggil Fani, sudah nyari Fani ke seluruh ruangan di rumah itu, tapi Fani gak ada, Dev. Makanya Bunda memutuskan untuk nyari di luar. Dan saat Bunda sampai di sini, kepala Bunda tiba-tiba pusing, sakit. Dada Bunda rasanya seperti dipukul-pukul, sesak. Kemudian Bunda gak ingat apa-apa lagi, cerita ibunya. Deva menghela nafas panjang, raut wajahnya tiba-tiba berubah. Cuaca mulai mendung, Bun. Deva antar Bunda ke rumah dulu. Habis itu Deva janji akan nyari Fani sampai ketemu. Enggak, Dev, Bunda juga mau nyari Fani. Kita sama-sama nyari Fani. Dengan keadaan Bunda yang begini, Dev gak izinin Bunda ikut nyari Fani. Lagian kasihan Rini sendirian di rumah, Bun.
Setelah berhasil membujuk ibunya untuk menunggu di rumah saja, Deva langsung bergegas mencari Fanny dengan berbekal sebuah pisau dapur. Namun, hingga menjelang maghrib, Fanny belum juga ketemu. Deva berjalan dalam kegelapan dengan sangat hati-hati menuju arah rumahnya. Di dalam keheningan malam, disertai gerimis yang sudah mulai turun, Deva mendengar suara seseorang berbisik padanya. "Anak itu dibawa, anak itu dibawa," ujar suara yang Deva dengar itu berulang-ulang. Saat Deva menoleh ke belakang, ia melihat perempuan gila yang tempo hari menyerangnya. Deva kaget dan secara refleks mengacungkan pisau yang ia bawa ke arah perempuan itu. "Anak itu dibawa, anak itu dibawa," ujarnya lagi diiringi dengan tawa yang memekik. "Dibawa siapa? Penjahat, penculik, atau jangan-jangan kau?" ujar Deva geram. "Buat apa aku membawa anak itu? Aku tidak suka makan anak-anak," jawabnya membuat Deva semakin emosi. "Kalau kau memang tahu siapa yang membawa adikku, lebih baik kau katakan sebelum pisau ini aku gunakan untuk menyakitimu," bentak Deva. Suara tawa si perempuan gila semakin keras dan terdengar menyeramkan. "Dibawa, dibawa," ujarnya. "Pergi, pergi kau dari sini," teriak Deva yang sudah sangat muak dengan tingkah aneh dari perempuan itu. "Dibawa kamar," teriak si perempuan gila sebelum pergi. "Dasar gila," umpat Deva lalu melanjutkan langkahnya untuk pulang ke rumah. Saat sampai di dekat rumahnya, Deva melihat banyak sekali orang-orang yang masing-masing membawa obor di tangan mereka. "Fanny sudah ketemu ya?" tanya Deva. "Belum." "Mereka siapa ya?" tanya Deva. "Orang-orang kampung. Kebetulan saat ayah pulang tadi, ayah bertemu kakek-kakek yang menolongmu waktu itu. Ayah kehilangan fokus dan hampir saja menabrak beliau. Untungnya beliau sempat menghindar. Ayah sudah ceritakan semua yang diceritakan Rini melalui telepon tadi pada beliau, dan beliau bilang akan meminta bantuan orang-orang kampung untuk mencari Fanny. Tapi nihil, sampai sekarang Fanny masih belum bisa diketemukan. Ayah malah berpikir kalau Fanny diculik, tapi entahlah, ayah tidak bisa pastikan itu. Jika sampai besok Fanny tidak juga ketemu, maka ayah akan ke kantor polisi. Semoga saja berkat bantuan polisi Fanny bisa ditemukan," ujar Rinto seraya menepuk pelan bahu Deva. Deva menghela nafas, lalu mengangguk dan kemudian melangkah masuk ke dalam rumah. Saat Deva mandi, sayup-sayup ia mendengar suara adiknya. Namun ketika Deva fokus mendengarkannya, suara itu menghilang. Lalu muncul lagi waktu Deva mulai mengguyur tubuhnya dengan air, dan begitu seterusnya sampai-sampai Deva jadi emosi. "Fanny!" teriak Deva memanggil nama adiknya tersebut. Hening. Deva merebahkan tubuhnya di kasur. Ia ingin menghilangkan sedikit rasa lelahnya itu. Namun saat matanya mulai terpejam, Deva dikagetkan dengan suara gedoran dari balik lantai yang berada di bawah kasurnya. Suaranya nyaring dan kuat. Deva langsung beranjak. Ia masih mendengar suara gedoran tersebut. Lalu Deva menarik kasurnya menjauhi lantai yang digedor tadi. Setelah kasur berikut barang-barang di atasnya dipinggirkan, Deva hanya melihat lantai yang sama seperti lantai lainnya di rumah itu. Tapi Deva merasakan ada aura tersendiri yang menariknya untuk mendekati lantai tersebut. Pelan-pelan Deva berjongkok. Ia menyentuh lantai itu dengan tangannya. Brak, brak, brak. Lagi-lagi suara gedoran itu terdengar, namun kali ini diiringi dengan suara bisikan meminta tolong. Deva pun mulai menempelkan telinganya pada lantai untuk memastikan apa yang baru saja ia dengar. Suara itu terdengar jauh, namun cukup jelas didengar. Tanpa pikir panjang, Deva langsung berlari keluar kamar dan menuju ke arah gudang untuk mengambil linggis. Deva ingin membongkar lantai tersebut. Ia ingin memastikan ada apa sebenarnya di bawah lantai itu. "Ngapain kamu, Dev?" tanya ayahnya. "Ada suara gedoran dari bawah lantai kamarku ya. Sudah dari kemarin sebenarnya,
Tapi baru kali ini aku sampai berniat membongkarnya, jawab Deva. Perlukah semua itu kamu lakukan di saat kita masih panik memikirkan adikmu? Aku hanya ingin memastikan ada apa di bawah sana ya. Dan lagi, perempuan gila itu tadi mengatakan tentang di bawah kamar, dan aku rasa inilah yang dia maksud. Kata-kata orang gila, kamu dengarkan? Lalu kata-kataku ini? Tanya Rinto sedikit kesal mendengar jawaban anaknya. Maaf ya, bukan maksud Dev melawan ayah, tapi Dev mohon, biarkan Dev melakukan apa yang ingin Dev lakukan. Sekali ini aja. Rinto mendengus kesal. Terserah kamu aja, ujarnya sebelum pergi. Hampir 1 jam lamanya, barulah lantai itu berhasil dibongkar. Namun tidak ada apa-apa. Tapi setelah Deva menghentak-hentakan ujung linggisnya di atas tanah lantai itu, terasa seperti ada benda keras yang beradu dengan linggisnya. Karena penasaran, Deva langsung menggali tanah tersebut untuk menemukan benda itu. Menggunakan linggisnya. Sebuah kotak dari besi yang sudah berkarat menyembul keluar setelah digali. Alisnya mengerut. Deva mencoba mengeluarkan kotak itu yang sebagiannya masih terkubur. Nampaknya kotak itu sudah sangat lama terkubur di bawah sana. Setelah kotak tersebut berhasil dikeluarkan, Deva langsung mencoba merusak kunci di kotak itu. Kunci itu sangat kuat, tapi Deva tidak mau menyerah begitu saja. Hingga akhirnya kunci berhasil dirusak dan kotak itu pun terbuka. Sebuah keris dililit kain kuning yang sudah sangat usang terlihat berada di dalam kotak bersama dengan 7 buah ukiran kecil berbentuk kepala manusia dengan 7 helai rambut di masing-masing kepalanya. Membuat Deva mengerutkan alisnya. Bingung tentu saja. Saat Deva ingin memanggil ayahnya, tiba-tiba terasa ada sesuatu yang menghipnotisnya, membuat tangan Deva perlahan-lahan mulai menyentuh keris tersebut. Kain kuning yang melilit keris itu perlahan-lahan ia tanggalkan. Saat kumbang kering dibuka, terlihat isi keris itu berwarna kuning kemasan, membuat takjub Deva yang memegangnya. Namun dengan tiba-tiba, Deva merasakan kedua tangannya seperti terbakar, lalu perlahan-lahan rasa panas itu naik, dan semakin naik hingga ke lengan. Rawatlah aku, mandikan aku dengan air kembang 7 rupa yang sudah dicampur dengan minyak wangi. Setelah itu tampung, tawari aku dengan minyak likat baburi, dan aku akan selalu ada di saat kau butuhkan, ujar seorang wanita cantik mengenakan gaun putih yang indah. Ah, Deva menarik nafas. Ia kaget sekaligus merasa kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Siapa perempuan itu? Tanya Deva. Apakah itu tadi nyata? Atau sesaat Deva nampak terdiam seraya melihat keris yang ada di tangannya. Kalau perempuan tadi adalah kau penunggu keris ini, kalau memang benar kau akan ada di setiap aku butuhkan, tolong bantu aku mencari adikku, ujar Deva sembari menatap keris di tangannya. Ada sesuatu energi aneh yang menjalar melalui darahnya. Rasanya hangat dan nyata. Keris itu terlepas dari genggaman Deva dan berdiri dengan sendirinya, lalu bergerak ke kiri ke kanan dan hingga akhirnya terjatuh. Deva terpana melihat apa yang baru saja terjadi pada keris tersebut. Ia yang memang tidak pernah percaya dengan hal-hal mistis, langsung perasaan itu tertepikan dengan kejadian barusan. Ia baru percaya jika yang gaib benar adanya. Nafasnya turun naik, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak berapa lama kemudian, keris itu bergetar dan mengeluarkan asap tipis. Dari ujungnya terlihat muncul sebuah noda berwarna merah dan kental, seperti darah. Lagi-lagi Deva dibuat terngangah. Kedua matanya melotot seakan tidak percaya. Dan tiba-tiba dari luar terdengar suara teriakan ibunya. Fani! Deva bergegas lari keluar dari kamar dan mendapati ibunya sudah memeluk Fani yang sepertinya yang sudah tidak sadarkan diri. Fani, ujar Deva antara senang dan takut. Panggil ayahmu, Dev, cepat panggil.
"Beritahu kalau Fanny sudah ketemu di dalam kamar, Dev, cepat," ujar ibunya. Deva langsung lari keluar rumah untuk menyusul ayahnya yang sedang mencari Fanny ke dalam hutan bersama orang-orang kampung yang ikut membantu. Deva lari tanpa memakai alas kaki. Duri-duri dari tumbuhan liar dan juga batu melukai telapak kakinya. Namun itu tidak membuat Deva berhenti berlari. Dari kejauhan, ia melihat obor yang ada di mana-mana di sekitaran hutan. Obor yang dibawa oleh orang-orang kampung. "Ayah, Fanny sudah ketemu ya," teriak Deva terus berlari ke arah ayahnya. Orang-orang nampak saling bertatapan dan berjalan mendekat ke arah Deva. Semua orang mengikuti Deva berjalan menuju rumah. Fanny masih belum sadarkan diri. Tubuhnya dipenuhi lendir yang berbau amis dan busuk. "Sepertinya anak ini disembunyikan kuntilanak," ujar seorang warga kampung. Rinto terdiam. Ia masih tidak percaya. "Iya Pak, sepertinya memang benar begitu. Karena dulu di lokasi rumah ini dibangun, ada sebuah pohon besar yang katanya dihuni oleh makhluk halus, termasuk kuntilanak." "Maklumlah Pak, di sini itu dulu bahkan sampai sekarang masih hutan. Tapi karena pemilik tanah tersebut ingin kalau pohon itu ditebang dan dibangun sebuah rumah nyaman buat bersantai, ya akhirnya ditebang. Yang nebang pun bukan orang dari kampung sini, melainkan dari kota. Beberapa kali percobaan memang selalu gagal. Ada yang mesin pemotongnya patah, ada juga penebangnya kecelakaan kejatuhan ranting besar, dan masih banyak lagi kejadian-kejadian anehnya. Tapi entah kenapa hari itu pohon tersebut yang awalnya susah untuk ditumbangkan malah tumbang dengan sendirinya. Kami tidak tahu apa yang dilakukan oleh si pemilik tanah pada pohon itu. Tapi kabar burung yang kami dengar, beliau ada meminta syarat pada orang untuk menumbangkan pohon itu. Entahlah, kami pun tidak tahu benar atau tidaknya kabar itu." Rinto tersenyum. "Saya ucapkan terima kasih banyak atas bantuan bapak-bapak sekalian yang sudah dengan ikhlas hati menolong saya sekeluarga dalam pencarian ini. Budi baik kalian tidak akan pernah saya lupakan," ucap Rinto. Setelah warga pulang, Deva tergesa-gesa masuk ke dalam kamarnya guna menyimpan keris yang ia temukan terkubur di bawah lantai tadi. Lalu merapikan kembali lantai-lantai yang sudah ia bongkar. "Biarlah kamarku begini dulu, yang penting aku sudah menemukan ini," gumam Deva. Hari itu Deva sengaja bolos sekolah untuk mencari 7 macam kembang yang akan ia gunakan memandikan keris yang ditemukannya. Ia juga sedikit bingung dengan minyak likat baburi yang dimaksud oleh perempuan tersebut. Setelah semua bahan-bahan yang ia perlukan sudah terkumpul, Deva bergegas pulang ke rumahnya sore itu. Terlihat Fanny masih pucat dan diam, tidak seperti biasa yang selalu aktif dan ceria. "Hai Van," sapa Deva. "Tante cantik jahat," ujar Fanny membuat Deva terdiam. "Tante?" "Iya, dia bawa Fanny Kak. Dia marahin Fanny. Fanny takut, mau pulang tapi gak dibolehin," isak Fanny. "Jangan nangis lagi, Fanny kan sudah aman sekarang. Sudah ada bunda, ayah, Kak Dev dan juga Kak Rini. Mulai sekarang Fanny gak usah takut lagi ya. Kak Dev janji bakal jagain Fanny terus," ucap Deva. Fanny menyapu air mata dengan kedua tangan mungilnya, membuat gemas Deva yang melihatnya. "Kita makan yuk," ajak Deva seraya menggendong adik kecilnya itu. Sebulan setelah kejadian itu, Dev dan keluarganya sudah tidak pernah lagi mengalami kejadian-kejadian aneh, apalagi semenjak keris itu selalu Deva rawat. "Kak Dev, kakak cantik yang selalu ngikutin kakak itu siapa?" tanya Fanny suatu hari. "Kamu bisa lihat?" tanya Deva yang dijawab Fanny dengan anggukan. "Itu teman kakak, dia yang jagain kita di sini," ujar Deva kemudian. Tidak terasa sudah hampir setahun mereka tinggal di rumah tersebut. Pembukaan jalan untuk pertambangan mulai meramaikan area di sana. Kini di sekolahnya, Deva dikenal dengan julukan anak dukun karena sudah sering ia membantu hal-hal aneh di sekitarnya, termasuk kasus pencurian uang di sekolah itu bisa ia selesaikan dengan mudah
dan dengan bantuan perempuan penghuni keris yang dia miliki tentunya. Tapi Rinto masih sama seperti dulu, yang tidak percaya hal-hal gaib. Meskipun sudah beberapa kali ia mengalami kejadian aneh di luar nalar. Sementara Rini kini sudah diterima oleh teman-teman sekelasnya, dan tahun ini Fanny sudah mulai masuk sekolah. Oke teman-teman, seperti itulah akhir dari kisah ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Sunyi Sepi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.